Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Di konten kali ini, gue bakal terusin cerita yang berjudul Misteri Kehadiran Arwah. Buat kalian yang belum nonton part satunya, lebih tepatnya dengerin part satunya, bisa cek link di deskripsi supaya ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang punya cerita menarik, cerita horor dan cerita lainnya, boleh lu kirimin ke Instagram gue, ke Twitter atau ke email gue. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Dr. Andes Abdi Dinata mulanya adalah seorang yang miskin. Setelah dia bersekutu dengan setan, akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya. Pada suatu ketika, dia bertaubat. Dan sejak itulah kekayaan yang dimilikinya semakin hari semakin berkurang. Semua harta yang ada dijual dan digadaikan hingga jabatan direkturnya pun berpindah tangan kepada orang lain. Pada saat itulah Pak Abdi kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi segala permasalahannya. Hingga pada suatu ketika, istrinya memberi masukan yang sangat berarti. Waktu itu, sang istri berkata, "Janganlah Bapak menyesal jika harta itu sirna lantaran keputusan tepat yang sudah Bapak ambil, karena suatu saat Bapak pasti akan mendapat gantinya melalui cara yang lebih baik." Saat itulah Pak Abdi Dinata menjadi kuat menghadapi segala macam rintangan. Dan beliau sangat mencintai istrinya yang telah menyadarkan dari perbuatan sesat. Brandon terdiam memikirkan isi artikel itu. Ternyata artikel itu mirip sekali dengan masa lalunya. Masa lalunya yang penuh dengan kesesatan dan telah membuatnya melupakan Tuhan. Sekarang Brandon sudah bertaubat dan menjadi manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan supranatural lagi. Tiba-tiba Brandon teringat dengan mendiang istrinya, di mana semasa hidup istrinya itulah yang telah menyadarkan dia dari perbuatan sesat. Sampai saat ini, Brandon memang tidak mungkin bisa melupakan kenangan manis ketika bersama istrinya, apalagi setelah peristiwa belakangan ini, di mana sosok sang istri selalu datang menemuinya. Sungguh kehadiran sosok istrinya itu telah membangkitkan segala kerinduannya. Kini Brandon kembali memikirkan berbagai peristiwa aneh yang dialaminya. Hingga kini dia masih dibuat bingung. Dan dia tidak mengerti kenapa dirinya selalu dihantui oleh sosok sang istri. Bukankah seharusnya mendiang istrinya sudah berada di alamnya? Mendadak Brandon dikejutkan oleh kehadiran Rani yang tiba-tiba sudah berdiri di sebelahnya sambil menenteng sekeranjang bunga. "Yuk ayah, kita berangkat sekarang," ajak Rani seraya duduk di sebelah ayahnya. Iya sayang, tapi sebentar, ayah ganti baju dulu," jawab Brandon seraya beranjak pergi. Tak lama kemudian dia sudah kembali sambil menenteng ceret yang berisikan air mawar. Setelah mengunci pintu, mereka pun segera berangkat ke pemakaman dengan berjalan kaki.
Letak pemakaman itu memang tidak begitu jauh, cuma makan waktu 15 menit untuk sampai ke sana. Setibanya di pemakaman, Rani langsung bersimpuh di makam ibunya, sedangkan Brandon tampak tersimpuh di sisi yang berlawanan. Hingga saat ini, mereka masih saja bingung melihat makam itu selalu bersih. Padahal selama ini, Brandon tidak pernah mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. Sekilas, Brandon mengarahkan pandangannya ke sebuah pohon yang agak jauh di belakang Rani. Dan dia agak terkejut ketika melihat seorang wanita tampak bersandar di pohon itu. Wajahnya tampak begitu pucat, sedangkan kedua matanya tampak mengawasi mereka dengan penuh misteri. Sejenak, Brandon memperhatikan wanita itu. Kemudian, pandangannya segera beralih kepada Rani yang terlihat masih menaburkan bunga-bunga di makam ibunya. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa dia memperhatikan kami begitu rupa? Tanya Brandon dalam hati. Kemudian pandangannya kembali beralih ke arah pohon tadi. Dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui wanita tadi sudah tidak ada. Raut wajahnya pun berubah seperti orang kebingungan. Rani yang melihat wajah ayahnya seperti itu merasa heran. Apa yang sedang dilihat ayah di belakangku? Tanyanya dalam hati. Lalu dengan serta-merta gadis itu menoleh ke belakang. Dan ternyata dia tidak melihat sesuatu pun yang mencurigakan. Kini gadis itu kembali memperhatikan ayahnya yang sedang merapikan bunga-bunga yang telah ditaburinya. Ada apa ya? Kok tadi ayah seperti orang bingung? Tanyanya kepada Brandon. Oh, tidak ada apa-apa sayang. Jawab Brandon sengaja merahasiakan apa yang dilihatnya. Kemudian dia segera mengambil ceret yang berisi air mawar dan langsung menyiramkan ke makam Yana. Setelah itu, dia mengajak Rani untuk berdoa bersama. Kini keduanya tampak berdoa dengan begitu khusyuk, memohon kepada Tuhan agar arwah orang yang mereka cintai diterima di sisinya. Baru saja keduanya selesai berdoa, tiba-tiba Brandon dikejutkan oleh sosok istrinya yang mendadak hadir. Dilihatnya, sosok sang istri sedang berdiri di belakang Rani, sambil menatapnya dengan pandangan yang begitu dingin. Jantung Brandon langsung berdegup kencang. Bersamaan dengan itu, hawa dingin terasa merasuki tubuhnya. Lalu dengan serta-merta dia mengalihkan pandangannya ke arah Rani, yang saat itu dilihatnya sedang memeluk makam ibunya sambil menangis. Ibu, Rani sayang sama ibu. Sebenarnya Rani ingin sekali memeluk ibu. Namun karena dunia kita berbeda, Rani cuma bisa memeluk makam ibu. Rani mohon, ibu tidak akan lupa sama Rani. Dan Rani akan terus berdoa untuk ibu. Ucap Rani sambil terus terisak. Saat itu Brandon ikut hanyut dalam kesedihan. Kemudian dia kembali melihat sosok istrinya yang masih saja berdiri di belakang Rani. Dia melihat sosok sang istri tampak membelai-belai kepala Rani dengan wajah yang begitu sedih. Brandon pun segera memegang tangan Rani dan menatapnya dengan penuh prihatin. Sudahlah Rani, kau jangan terlalu bersedih nak. Ibumu pasti akan sedih jika melihatmu seperti ini. Ucapnya kepada Rani yang masih saja menangis. Kemudian dia kembali melihat ke belakang Rani. Kemana dia? Tanyanya dalam hati, seraya mencari-cari sosok istrinya itu. Kedua matanya tampak menatap hampir ke semua penjuru pemakaman. Ada apa ya? Tanya Rani dengan mata masih berlinang. Brandon tidak menjawab. Dia justru mengajak Rani untuk menuju ke makam orang tua Yana, kakek dan nenek Rani. Kebetulan makam itu memang tidak begitu jauh. Setelah menaburkan bunga dan berdoa di makam tersebut, keduanya pun segera beranjak pulang. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang kakek berpeci hitam. Di tangannya tergenggam tongkat kayu yang berukir. Kini kakek itu tengah menatap mereka sambil tersenyum ramah. Pada saat yang sama, Rani tampak membalas senyuman sang kakek sambil terus berlalu. Siapa dia nak? Tanya Brandon seraya memandang ke arah kakek yang sudah kian menjauh.
Kalau tidak salah, dia itu penjaga makam-makam tadi ya, jawab Rani. Dari mana kau tahu? Tanya Brandon lagi. Waktu itu, sewaktu berziarah di makam kakek dan nenek, Rani sempat diberitahu sama ibu. Jelas Rani. Oh begitu, kata Brandon seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba kedua matanya tampak tertuju ke langit. Wah, sepertinya hari ini akan turun hujan, kata Brandon lagi setelah melihat awan hitam tampak mulai menyelimuti angkasa. Menyadari apa yang akan terjadi, mereka pun segera mempercepat langkah menyusuri jalan setapak yang bergelombang. Setibanya di rumah, Brandon langsung duduk di kursi teras untuk melepas lelah. Sedangkan Rani tampak pergi ke dapur untuk menyimpan ceret yang tadi dibawanya. Kini gadis itu sedang berbaring di tempat tidur sambil melamunkan sang pujaan hati, serta mengenang kembali akan masa-masa indah bersamanya. Saat itu, wajahnya yang cantik tampak begitu berseri-seri. Pada saat yang sama, Brandon tampak masih asik bersantai. Ketika hendak menyalakan sebatang rokok, tiba-tiba, "Bran!" Dari samping rumah terdengar suara wanita memanggil. "Siapa?" tanya Brandon seraya beranjak memeriksa. Dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui di samping rumah tidak ada siapa-siapa. Siapa yang memanggilku barusan? Tanya lelaki itu dalam hati. "Bran!" Tiba-tiba panggilan itu kembali terdengar. Lagi-lagi Brandon terkejut. Kemudian dengan segera dia mencari orang yang memanggilnya. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Apakah itu Yana? Tanya lelaki itu dalam hati. Kini Brandon sudah tidak menghiraukannya lagi. Dia kembali duduk dan menikmati asap rokoknya. Ketika lelaki itu memandang ke arah jalan, tiba-tiba dia melihat sosok wanita berbaju merah yang tadi pagi datang bertamu. Wanita itu tampak berdiri di tepi jalan sambil memandangnya dengan tersenyum simpul. Rambutnya yang panjang tampak bergerai menutupi sebagian gaun merah yang dia kenakan. Brandon tampak mengucek kedua matanya. Kemudian dia kembali memperhatikan sosok wanita itu. Semula dia tidak percaya dengan penglihatannya. Namun sekarang dia yakin betul kalau wanita itu memang yang tadi pagi datang bertamu. Tidak salah lagi. Wanita itu memang dia. Kalau begitu aku akan segera menghampirinya, ucap Brandon dalam hati. Namun belum sempat dia beranjak, tiba-tiba hujan gerimis mulai turun menyirami bumi. Bersamaan dengan itu, wanita tadi segera menghampiri Brandon. "Selamat siang, Pak," ucapnya seraya tersenyum manis. "Siang, Nona. Mari silahkan duduk," tawar Brandon ramah. Wanita itu pun segera duduk di sebelah Brandon. Bersamaan dengan itu, senyumannya yang manis kembali tersungging. Belum sempat Brandon membalas senyuman, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, disertai dengan halilintar yang menggelegar keras. Saat itu Brandon tersentak kaget lantaran mendengar suara guntur yang begitu kerasnya. Namun dia agak heran saat melihat wanita yang bersamanya tampak biasa-biasa saja. Karena itulah, keinginannya untuk lebih mengenal wanita itu pun timbul. Kalau boleh tahu, siapa namamu?" tanya Brandon sopan. Wanita itu tidak menjawab. Dia terlihat hanya tersenyum ramah. Tolong perkenalkan dirimu, Nona, dan tolong katakan maksud dan tujuanmu kemari," pinta Brandon dengan nada lembut. Belum sempat Brandon mendapat jawaban, tiba-tiba saja wajah wanita itu berubah menjadi wajah Yana. Tak ayal Brandon pun langsung terkejut bukan kepalang. Dadanya berdegup kencang dan hawa dingin terasa masuki tubuhnya. "Ya, Yana, kenapa kau selalu menggangguku?" tanyanya dengan terbata-bata. Yana tidak menjawab. Dia terlihat memandang Brandon dengan tatapan yang begitu dingin. Dan tiba-tiba sebuah senyuman dingin tampak tersungging di bibirnya yang pucat. Saat itu Brandon merasa serba salah. "Ya, Yana, aku..." Belum sempat Brandon melanjutkan kalimatnya,
Tiba-tiba saja lelaki itu mendengar suara jeritan keras yang berasal dari dalam rumah. "Rani!" ucap Brandon dalam hati ketika menyadari kalau itu suara jeritan Rani. Lalu dengan serta-merta lelaki itu bergegas menemuinya. "Ada apa sayang?" tanya Brandon panik. "Rani bermimpi ya?" jawab Rani seraya mengusap-usap lututnya yang sakit karena terjatuh dari tempat tidur. "Oh, jadi kau jatuh karena mimpi?" kata Brandon seraya memegang lutut putrinya. "Aduh, sakit ya," rintih Rani. "Oh, rupanya kakimu terkilir. Kalau begitu ayah akan menggosokkannya dengan minyak tawon," kata Brandon seraya mengangkat putrinya dan membaringkannya di atas tempat tidur. Kini lelaki itu tampak sibuk mencari minyak tawon yang biasanya digunakan untuk mengobati cedera seperti itu. Setelah menemukan apa yang dicarinya, Brandon pun segera mengoleskan minyak itu ke kaki Rani yang terkilir, juga ke lutut Rani yang terlihat memar. "Nah, sekarang istirahatlah, nanti juga akan sembuh," kata Brandon seraya mengecup kening putrinya. "Terima kasih ayah," ucap Rani seraya tersenyum. Tiba-tiba Brandon teringat dengan sosok istrinya yang sedang berada di teras muka. Kemudian dia bergegas untuk menemuinya. Ketika Brandon baru keluar kamar, tiba-tiba, "Au, ayah!" teriak Rani kesakitan. Brandon pun terkejut dan segera menghampirinya. "Ada apa, nak?" tanyanya khawatir. Rani tidak menjawab. Dia segera beranjak dari tempat tidur dan langsung memeluk ayahnya dengan isak tangis yang cukup memilukan. "Ada apa sayang?" tanya Brandon lagi. Kak, kaki Rani ayah," jawab Rani terisak. "Kenapa kakimu? Bukankah tadi sudah diobati?" tanya Brandon bingung. "Entahlah, sepertinya tadi ada yang memegang kaki Rani ayah," jawab Rani dengan raut wajah yang tampak ketakutan. Aduh sakit." Tiba-tiba Rani menjerit. Brandon agak panik melihat keadaan putrinya seperti itu. "Sabar nak, kakimu pasti sembuh," kata Brandon menenangkan. "Tolong ya, tolong. Aduh sakit." Rani terus merintih merasakan sakit yang luar biasa. Dia terus menangis dan menangis hingga air matanya tampak membasahi pipi. Brandon sangat kasihan melihat keadaan putrinya. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, dia cuma bisa membelai-belai kepala Rani dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, Rani mulai tenang. Rasa sakit di kakinya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Melihat itu, Brandon merasa lega. Kemudian dia segera menyelimutinya dengan selimut yang hangat. "Istirahatlah sayang, ayah akan menemanimu di sini," katanya seraya membelai rambut putrinya. Rani tampak tersenyum. Saat itu dia pun merasakan kakinya mulai berangsur sembuh. "Ayah, sekarang kaki Rani sudah tidak terasa sakit lagi," jelasnya kepada Brandon. "Benarkah? Syukurlah kalau begitu, padahal tadi ayah begitu mengkhawatirkanmu," kata Brandon merasa senang mendengar pernyataan putrinya. Sementara itu, di sudut ruangan, sosok Yana tampak sedang memandangi wajah putrinya. Parasnya yang cantik tampak begitu pucat. Namun senyum di bibirnya memperlihatkan kebahagiaan. Pada saat itu Brandon masih terduduk di sisi tempat tidur. Dia terus menemani putrinya sampai tertidur pulas. Setelah tahu putrinya terlelap, Brandon segera keluar kamar dan duduk di kursi tamu. Kini dia sedang termenung di tempat itu, memikirkan semua peristiwa yang telah dia alami. Sementara itu di luar rumah, hujan lebat masih saja mengguyur bumi. Sesekali kilat membias dengan diiringi bunyi halilintar yang menggelegar. Ketika hari sudah menjelang sore, Brandon segera beranjak dari duduknya dan bergegas mengontrol semua ruangan. Kini dia sedang berada di dapur untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Dan ketika baru saja meneguk segelas air, tiba-tiba dia mendengar suara langkah seseorang di belakang rumahnya. Brandon segera membuka pintu belakang dan memeriksa suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Lalu tadi langkah siapa?
Tanya Brandon seraya menoleh kiri dan kanan. Brandon benar-benar telah dibuat bingung. Padahal tadi dia memang mendengar suara langkah kaki yang berjalan di belakang rumahnya. Mungkinkah itu Yana yang sengaja ingin menggangguku? Tapi kenapa dia berbuat begitu? Tanya Brandon lagi seraya melangkah masuk. Hingga kini Brandon masih belum mengerti dengan kehadiran sosok Yana. Dan dia mulai merasa terganggu dengan kehadirannya. Setelah mengunci pintu rapat-rapat, Brandon segera melangkah ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Kini dia sedang memikirkan Yana, memikirkan perihal kehadirannya yang masih penuh misteri. Sementara sosok yang sedang dipikirkan Brandon sudah berada di ruangan itu. Dia berada di sisi Brandon dengan tidak menampakkan diri. Saat itu dia hanya memperhatikan Brandon yang dilihatnya masih saja termenung. Tiba-tiba di samping sosok wanita itu telah berdiri sosok hitam yang kini sedang memandangnya. Sekarang kau ikut aku. Aku akan mengajarkan bagaimana caranya agar kau mempunyai kekuatan lebih guna berinteraksi dengan mereka, ajak sosok hitam itu. Sosok wanita itu pun menurut. Kemudian dia tampak melesat pergi mengikuti sosok hitam yang dilihatnya berkelebat ke arah makam. Esok siangnya, cuaca tampak cerah. Namun kecerahan itu tidak berarti apa-apa bagi seorang gadis SMU yang kini sedang duduk termenung di dalam kelas. Wajahnya yang cantik terlihat begitu murung, sedangkan tatapannya yang tampak kosong memandang ke arah taman. Sepertinya dia sedang dilanda kekecewaan, dan kekecewaan itu membuat segalanya menjadi tidak bermakna. "Hai Rani, kok melamun saja?" sapa seorang gadis tiba-tiba. Rani terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Kamu Lin?" katanya seraya mencoba tersenyum. "Memangnya ada apa sih?" tanya Linda, teman sekelasnya Rani. Tidak ada apa-apa kok," jawab Rani. "Ikut aku ke kantin yuk," ajak Linda. "Kau duluan deh, nanti aku nyusul." "Oke deh kalau begitu, aku duluan ya," pamit Linda. Rani mengangguk. Kemudian dia memperhatikan kepergian teman sekelasnya itu. Tak lama kemudian, dia sudah termenung kembali. "Kenapa Jody tidak jadi datang? Padahal aku sudah sangat merindukannya. Apa benar yang dikatakannya semalam, kalau jadwal penerbangannya telah ditunda? Oh iya, di sana kan memang sedang musim dingin, dan hal itu mungkin saja terjadi. Tapi, sudahlah. Yang penting kan dia sudah berjanji kalau lusa akan datang." Kini gadis itu membayangkan wajah kekasihnya. Lama juga dia melamunkan sang pujaan hati, hingga akhirnya dia teringat akan ajakan temannya. Lantas dengan segera gadis itu bangkit dan bergegas ke kantin. Setibanya di tempat itu, dia agak kecewa. Ternyata temannya yang bernama Linda sudah tidak ada. Kantin pun sudah mulai sepi. Sebagian siswa-siswi sudah pindah ke taman sekolah untuk bercengkerama sesama teman maupun ngobrol dengan pacar di tempat-tempat yang strategis. Cuman ada segelintir siswa yang masih tetap bertahan. Mereka tampak berbicara dengan pacarnya masing-masing. Kini Rani sedang duduk sendirian. Dia tampak menikmati segelas jus yang baru dipesannya. Mendadak matanya tertuju ke arah areal parkir yang tak jauh dari tempat itu. Dilihatnya sebuah sedan mewah tampak sedang memasuki pelataran parkir. Rani memperhatikannya sejenak. Kemudian pandangannya segera beralih ke tempat lain. Kini pikirannya menerawang jauh mengingat masa-masa indah bersama kekasihnya. Sementara itu di areal parkir, seorang pemuda baru saja turun dari sedan mewah yang dilihat Rani. Kini dia sedang menghampiri Rani yang tanpa sengaja telah dilihatnya ketika masih di dalam mobil. "Halo sayang," sapanya mesra. Rani tersentak seraya menoleh ke asal suara, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui pemuda yang menyapanya. Jody?" serunya seraya memeluk pemuda itu dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Sungguh dia sangat bahagia sekali berjumpa dengan kekasihnya. Sang kekasih yang selama ini begitu dirindukannya. Mereka terus berpelukan saling melepas rindu.
Tak lama kemudian, mereka sudah melepaskan pelukan masing-masing. Kini mereka saling berpandangan. Dengan mata yang berbinar-binar, di bibir keduanya tersungging senyum keceriaan, sebuah ekspresi yang menandakan keduanya sangat berbahagia. "Bagaimana kabarmu sayang?" tanya Jody. "Aku baik-baik saja, Jo," jawab Rani seraya kembali duduk di kursinya. "Mbak, teh botolnya satu," pesan Jody seraya duduk berhadapan dengan Rani. "Jo, kenapa kau membohongiku? Kau telah membuatku sedih." "Maaf sayang, sebenarnya aku cuman bercanda. Maksudku ingin memberi kejutan begitu." "Kau jahat. Tahu nggak, ketika kau bilang tidak jadi datang, aku sedih banget. Padahal aku sudah begitu membayangkan kehadiranmu." "Maaf sayang, aku tidak bermaksud begitu. Yang penting kan sekarang aku sudah berada di hadapanmu. Dan kita sudah saling melepas rindu. Sudahlah sayang, kita tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Sebaiknya sekarang kita bicarakan yang lain saja." Rani tampak tersenyum. Kemudian keduanya kembali berbincang-bincang untuk mencurahkan segenap perasaan mereka yang selama ini terpendam. "Rani, sudah lama juga ya kita gak bertemu. Apakah selama ini kau selalu merindukanku?" tanya Jody. "Tentu saja Jo, aku sangat merindukanmu. Setiap saat aku selalu memikirkanmu. Dan ketika kedatanganmu tadi, aku pun sedang memikirkanmu," jawab Rani dengan wajah bersemu merah. "Apakah kau juga merindukanku?" Rani balik bertanya. Jody bukannya menjawab, tapi malah balik bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayahmu?" Tanyanya seakan tidak peduli dengan pertanyaan Rani. Rani terdiam. Saat itu dia masih penasaran ingin mengetahui jawaban Jody atas pertanyaannya tadi. "Kau belum menjawab pertanyaanku, Jo," katanya pelan. "Iya, aku merindukanmu sayang. Makanya aku langsung menemuimu di sini," jawab Jody. "Oh iya, aku punya kejutan untukmu," sambungnya kemudian. "Kejutan? Apa itu, Jo?" tanya Rani penasaran. "Nanti saja. Sepulang sekolah ya," jawab Jody. "Nah, sekarang kau jawab pertanyaanku tadi. Bagaimana kabar ayahmu?" "Beliau baik-baik saja, Jo," jawab Rani singkat. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi. Selang beberapa saat, para siswa-siswa terlihat mulai memasuki kelasnya masing-masing. "Wah, sudah masuk kelas tuh. Kalau begitu kau tunggu di sini ya," pinta Rani. Jody tidak berkata apa-apa. Dia cuma mengangguk sambil tersenyum simpul. Kini Rani tampak memandang Jody dengan tatapan yang seakan berat untuk meninggalkannya. "Jo, kau jangan kemana-mana ya," pinta Rani lagi seraya beranjak dari tempat duduknya. Kemudian dia segera melangkah untuk membayar apa yang sudah dipesannya tadi, sekaligus dengan minuman yang baru dipesan oleh kekasihnya. "Tunggu aku ya, Jo," serunya seraya berlari ke kelas. Kini Jody duduk sendirian. Di kantin sudah benar-benar sepi, yang ada hanyalah para wanita yang sedang berjualan di tempat itu. Mereka memandangnya dengan penuh rasa kagum. Menurut pandangan mereka, Jody begitu gagah, wajahnya pun tampan. Sungguh membuat mereka tak jemu-jemu untuk memandangnya. "Cowok Indo bukan?" tanya seorang pedagang kepada temannya. "Gak tahu," jawab temannya itu. Tiba-tiba saja Jody memandang ke arah mereka. "Mbak, tolong teh botolnya satu lagi," serunya memesan. Dengan agak tergesa-gesa, wanita pedagang itu segera mengambilkan minuman untuk Jody. Dan tak lama kemudian, "Ini minumannya, Den. Silahkan," ucapnya ramah. Jody tampak menyambut botol yang diberikan oleh wanita itu. "Oh iya Mbak, botolnya saya bawa ke mobil ya," pintanya kemudian. "Oh, silahkan Den," kata si wanita sambil tersenyum. Jody segera melangkah ke mobil dan duduk menyalakan tip mobilnya. Kini dia sedang bersantai, menikmati minuman sambil mendengarkan tembang manis yang mengalun merdu. Setelah lama menunggu, akhirnya bel pulang berbunyi. Tak lama kemudian, para siswa-siswi terlihat berhamburan keluar. Pada saat itu, Jody melihat Rani yang sedang berlari ke arah kantin. "Rani, aku di sini,"
teriaknya memanggil. Rani yang mendengar teriakan itu segera menoleh, kemudian bergegas menghampiri Jody. "Aduh Jo, maaf ya, kau pasti lama menunggu," ucapnya seraya menyandarkan lengannya di pintu mobil. "Ah, tidak apa-apa sayang, lagi pula selama menunggumu aku mendengarkan musik kok, jadi tidak terasa begitu lama," jelas Jody. Tiba-tiba Rani melihat sebuah botol kosong yang tergeletak di dashboard mobil. "Oh iya, minumannya sudah dibayar belum?" tanyanya mengingatkan. "Ups," ucap Jody seraya tersenyum. Biar aku aja yang bayar Jo," tahan Rani seraya mengambil botol kosong itu dan langsung bergegas ke kantin. Tak lama kemudian, Rani sudah kembali. Kini dia sedang masuk ke dalam mobil dan duduk di sisi kekasihnya. Pada saat itu, Jody tampak memandangnya dengan mata berbinar. "Kau cantik sekali sayang," puji Jody seraya mengecup kening kekasihnya. "Terima kasih Jo," ucap Rani dengan wajah bersemu merah. Kini sedan mewah yang mereka tumpangi mulai melaju meninggalkan sekolah. Di tengah perjalanan, Rani selalu memandangi wajah Jody yang tampan. Perasaan rindunya seakan belum terlepaskan. "Kenapa kamu memandangku terus sayang?" Suara Jody tiba-tiba terdengar di telinganya. Rani tersipu dan segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Ngomong-ngomong, kau baru ganti mobil ya?" tanyanya mengalihkan pembicaraan. "Benar sayang, di kota semacet Jakarta ini menurutku lebih enak mengendarai mobil yang bertransmisi otomatis. Karena itulah aku ganti mobil," jelas Jody panjang lebar. "Oh begitu." Rani tampak mengangguk-angguk. "Oh iya sayang, sebenarnya..." Sebelum sempat Jody menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia mendengar nada HP-nya berbunyi. Lalu dengan segera dia menerimanya. "Ya, halo," sapanya kepada lawan bicaranya. "Maaf sayang, aku tidak bisa. Sekarang banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan," jawab Jody yang tiba-tiba berbicara dengan bahasa Jepang. Rani yang sejenak tadi memperhatikannya agak heran ketika melihat raut wajah Jody tampak sedikit gugup. Melihat itu, Jody berusaha tersenyum seperti hendak menutupi kegugupannya. "Sudah ya, nanti aku telepon balik," katanya seraya mematikan sambungan HP. "Siapa Jo?" tanya Rani yang memang tidak mengerti pembicaraan itu. "Oh, dia temanku di Jepang," jawab Jody. "Laki-laki?" tanya Rani lagi. Jody mengangguk dan anggukan itu dilihat Rani seperti sebuah kebohongan. Namun Rani berusaha untuk tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Dia berusaha berprasangka baik kepada kekasihnya. Sementara itu, Jody terus mengemudikan mobilnya menelusuri jalan raya. Sekilas matanya tertuju pada sebuah restoran yang terletak di seberang jalan. "Kita makan dulu yuk," ajaknya seraya melihat ke arah Rani. Rani tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Mengetahui itu, Jody langsung memutar mobilnya menuju ke restoran yang dilihatnya tadi. Tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi sudah diparkir tak jauh dari pintu masuk. Kini Jody tampak sedang membuka sabuk pengaman seraya menatap Rani yang dilihatnya sedang bengong. "Kita sudah sampai sayang," katanya pelan. Rani tersadar dan langsung menatap ke arah restoran. Di dalamnya terlihat banyak pengunjung yang sedang menikmati santap siang. "Kok makan di sini Jo?" tanyanya seraya membuka sabuk pengaman. "Ini tempat favorit baruku. Masakan di sini enak sekali loh. Kau pasti menyukainya," jawab Jody. Rani menatap Jody sambil tersenyum manis. Melihat itu, Jody langsung menggenggam kedua tangan kekasihnya dengan lembut. Kini mereka terhanyut dalam perasaan cinta yang menggelora. Bola mata keduanya tampak saling memperhatikan satu sama lain. Ketika keduanya hendak berciuman, tiba-tiba terdengar bunyi klakson yang cukup keras berasal dari mobil yang parkir di sebelah kanan. Kedua pasangan itu serentak kaget, bersamaan dengan Rani yang segera menarik tangannya dari genggaman Jody. Saat itu Jody langsung menoleh ke asal suara. Usil sekali sih. Tidak boleh ada orang senang sedikit apa ya?" Keluhnya merasa kesal. "Sudahlah Jo, mungkin orang di mobil itu tidak sengaja." "Tidak mungkin,
Aku rasa orang itu iri melihat kita. Komentar Jody seraya keluar dari mobil dan melihat ke dalam mobil di sebelahnya. Karena kaca mobil itu agak gelap, Jody berusaha melihatnya lebih dekat lagi. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Lalu, kenapa tadi klaksonnya berbunyi? Jody tampak begitu heran. Oke, segini dulu cerita misteri kehadiran arwah part 2. Nanti kita lanjutin lagi di part ketiga ya. Terus buat kalian yang belum nonton part satunya, lu bisa tonton di link di deskripsi, oke? Lebih tepatnya sih dengerin ya. Yaudah gitu aja, sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati, oke? See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.